Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Amalia Nur Fadila Mertosono, Iza Laila Hanifah, Siti Fadia Pakaya, Muhammad Alkof Abdul Karim, dan Rusdi Maduni. Kelompok kami akan membahas materi tentang bakhil. Sebelumnya, pengertian bakhil secara bahasa yaitu kikir atau menahan sesuatu. Sedangkan secara istilah, bakhil yaitu perbuatan seseorang untuk tidak memberikan sesuatu yang semestinya wajib ia berikan kepada orang yang wajib menerima hal tersebut. Misalnya, membayar zakat dan menafkahi keluarga. Secara agama, membayar zakat dan memberi nafkah itu adalah suatu hal yang wajib. Demikian juga orang yang memberikan nafkah sedikit kepada keluarganya atau bahkan tidak memberikan sama sekali dapat dikatakan sebagai orang yang bakhil. Sikap bakhil dapat muncul karena seseorang yang terlalu cinta kepada hartanya atau mencintai dunia. Ia sangat yakin bahwa harta yang ia miliki akan menyelamatkan dia di akhirat nanti. Padahal sesungguhnya harta tersebut tidaklah berarti apa-apa baginya, melainkan hanya akan memberikan kenikmatan sesaat di dunia. Sedangkan apabila ia menyedekahkan hartanya tersebut, maka hal tersebut dapat memberikan dampak yang positif baginya di akhirat kelak. Orang bakhil akan terlalu merasa sayang dan terobsesi terhadap harta yang ia miliki, sehingga untuk berbagi saja ia harus berpikir beberapa kali karena ia menganggap hal tersebut dapat merugikan dirinya. Orang yang memiliki sifat bakhil atau kikir akan cenderung mengutamakan kepentingan dirinya dibandingkan kepentingan orang lain. Bahkan hal ini dapat dianggap buruk oleh masyarakat sekitar sehingga masyarakat pun akan menjauhi dirinya. Sifat bakhil ini dapat membinasakan manusia sesuai yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi, ada 3 hal yang dianggap dapat membinasakan kehidupan manusia. Yang pertama yaitu kekikiran yang dipatuhi, yang kedua hawa nafsu yang diikuti, dan yang ketiga ketakjuban orang terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari sikap berperilaku bakhil. Jadi yang pertama adalah enggan membayar zakat fitrah ataupun zakat mal. Yang kedua adalah berfoya-foya dan tidak mau bersedekah. Yang ketiga adalah bersikap masa bodoh pada saat melihat anak yatim. Yang keempat adalah tidak berkurban pada hari raya Idul Adha meskipun hartanya bercukupan. Kemudian tidak melaksanakan haji dan umroh karena takut uangnya habis padahal hartanya lebih dari cukup. Kerugian orang yang bakhil. Yang pertama, penyebab kebangkrutan. Sesuai hadis dari Bukhari, tiada datang pagi hari atas manusia, melainkan ada 2 malaikat turun, di mana salah satu dari keduanya berdoa, Ya Allah, berilah ganti hari yang lebih baik bagi orang yang berinfak. Dan yang kedua berdoa, Ya Allah, buatlah bangkrut orang yang menahan pemberian. Hadis riwayat Bukhari. Kerugian kedua dari memiliki sifat bakhil adalah mendapatkan siksa, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 180 yang berarti sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka dan harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan di langit dan di bumi, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian kerugian yang ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Dan kerugian untuk orang yang bakhil yang ketiga adalah tentunya dia akan sering terkena banyak masalah. Nah, di mana sedangkan dia saja orang yang memiliki harta, memiliki kelebihan, tapi dia tidak mau untuk membantu orang lain yang terkena masalah, tentu saja akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana masalah yang bisa dia dapatkan ini, yang pertama bisa saja dia akan terkena musibah berupa seperti bencana alam atau pencurian, perampokan dan lain sebagainya yang berada di luar kuasanya, yang tidak bisa dia kendalikan, tidak bisa dia tebak hingga sampai menghabiskan hartanya tersebut.
dimana tentunya dia sudah tidak bisa apa-apa lagi. Harta yang sudah dia coba jaga, dia coba simpan, tapi justru lenyap begitu saja secara tiba-tiba. Dan yang kedua, bisa dia tertimpa penyakit yang kronis, dimana nantinya akan menghabiskan hartanya tersebut. Tentunya kesehatan adalah salah satu hal yang paling berharga, salah satu yang harganya itu jelas sangat mahal. Bagaimana jika orang tersebut selalu bekerja keras, bekerja setiap hari tanpa kenal lelah untuk mengumpulkan uang, bahkan dia sampai pelit untuk berbagi dengan uang orang lain karena dia berpikir ini uangnya untuk dia sendiri dan dia akan merencanakan uangnya untuk masa depannya, tapi sampai suatu hari dia terkena suatu penyakit di mana tentunya biaya rumah sakit, biaya obat-obatan dan lain-lainnya itu membutuhkan biaya. Pada akhirnya hartanya akan habis untuk hal tersebut. Nah, lalu bagaimana sih cara kita biar bisa menghindari terkena bakhil ini? Biar kita bisa mengontrol diri kita agar tidak menjadi orang yang bakhil. Tentunya yang pertama, kita selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Tentunya dengan memperbanyak zikir, terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingat bahwa semua yang ada di dunia ini adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diri kita sendiri ini, pakaian kita, harta kita, dan lain sebagainya bukanlah milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hanyalah titipan, di mana suatu hari Allah dapat dengan mudah mengambilnya tanpa kita sadar, tanpa kita kira-kira, tanpa bisa kita tebak. Dan yang kedua, tentunya kita harus selalu bersifat rendah hati dan sabar. Tentunya rendah hati ini adalah salah satu sifat yang paling mulia dari seorang muslimin. Bagaimana jika kita bisa terus rendah hati meskipun dengan segala kelebihan yang kita punya, berupa itu harta atau kelebihan fisik dan sifat dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, tentu saja kita harus selalu bersyukur. Ingat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika bukan karenanya, kita bukanlah hartanya ini bukanlah milik kita sepenuhnya dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya orang yang bersyukur itu akan bisa lebih menikmati hidupnya, akan bisa lebih mengetahui nilai penting, arti bermakna dari harta yang dititipkan Allah kepadanya, yaitu untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Baik, itulah dia penjelasan tentang bakhil, orang-orang yang berperilaku bakhil dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 kelas 11 IPS 2. Mohon maaf bila ada salah kata, dan semoga ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua agar selalu mengingatkan diri kita untuk tidak berperilaku bakhil. Karena sejatinya orang yang berperilaku bakhil tidak akan disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan diridhoi hartanya tersebut. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.